terus menerus ya. Ini baru habis syuting juga nih. Tapi ya habis gimana mau apa lagi? Kita kan Tapi ya YouTube kita itu kan hidupnya konten ya. diaktifkan sejak pandemi atau memang sebelumnya udah ada program YouTube itu? Jadi sebelumnya udah ada, tapi ya gitu, males-malesan, yang kadang syuting, kadang enggak gitu. Terus apa ya? Kadang-kadang cuma ya udah deh bagiin aktivitas kita sehari-hari gitu. Terus mungkin lebih kayak pengen ngasih lihat bahwa ya orang kalau mau tahu about me ya nonton aja di YouTube gitu. Soalnya kadang-kadang kalau misalkan kita di media gitu bukannya nggak bagus sih, kayak misalkan di infotainment apa, takutnya ya ada bisa dipelintir sedikit gitu. So I thought it's better to have my own channel, media kita sendiri, supaya kita bisa meluruskan yang tidak lurus lah gitu. Awalnya Betul. cuma gitu doang. Terus tiba-tiba karena pandemi bingung mau ngapain, ya udahlah bikin konten aja. Rajin banget ternyata ya. Terus sekarang jadi apa namanya, biasanya jadi yang diwawancarai. Jadi sekarang lo wawancara Ya, orang ya, Bo? iya, iya. Itu lumayan sih PR sih, karena it's not that easy actually ya. I mean to talk to people and then dig information and then also apa ya, to make the content more interesting pastinya itu nggak gampang. So I salut juga sih buat teman-teman pastinya, teman-teman wartawan, teman-teman yang biasa punya talk show. Ya, it's not easy. Ya, I think it's not an easy job, beneran deh. terus kadang-kadang kalau misalnya kitanya lagi nggak mood, suruh nanya-nanyain orang ya, Bo, gitu kan? Okay, so basically karena mungkin ini sebenarnya taping, jadi pasti cari jadwalnya tuh yang sesuai dengan mood Ya, gitu. Tapi ada deh yang pernah aku harus wawancara temanku. Aku benar-benar hari itu lagi benar-benar kayak moodnya itu berantakan abis. Ya bukan berantakan abis sih, lebih kayak it wasn't a good day for me gitu. Terus harus interview orang gitu, dan kelaparan dan apa segala macem, dan tetap harus jalan. Waktu itu Mas Ari Lasso, terus akhirnya bubar semua pertanyaan. Terus karena aku udah deket banget kan sama dia kan, kayak lebih, jadinya akhirnya zoomnya tuh kayak lagi ngobrol sama temen yang ketawa-ketawa sambil makan apa, malah aku dibully. Tapi it's okay. Tapi ya udahlah, yang penting jadi konten. Hah? Ya, malah natural gitu Kenapa? kan, jadi wawancaranya Sebenarnya jadi sih sangat aja. natural aja, tapi orang kan bilang, Luna kok nggak sopan sih sambil makan gitu. Padahal sebenarnya aku bilang, aduh Mas, kita tetap jadi nggak zoom nih? Terserah kalau capek lagi mood, cuma kan aku kasihan ya, dia udah nungguin. Ya udah deh jadi, tapi Mas sorry aku lagi makan nih. Terus akhirnya kayak zooman kayak lagi ngobrol sama temen, jadi orang tuh pada mikir kok ini nggak sopan sih. Tapi and again itu pelajaran lagi. So every day we are learning, every day we have new experience. So it's not it's okay, it's not bad actually. Iya bener. Talking about nggak mood gitu ya, terus pelajaran lagi, kayaknya buat aku kenapa memilih topik how to overcome emotional breakdown tuh kayak emang Luna yang paling cocok buat ngomongin ini ya. Tadi aku sempat teaser sama teman-teman yang nonton kita ini bahwa dulu kita ketemu beberapa tahun lalu ya Lun ya, kita ketemu 3 tahun lalu ya kalau nggak salah ya gitu. Kita pernah punya bisnis bareng gitu. Waktu itu aku dikenalin by friend, kita cewek-cewek nih berlima bisnis bareng gitu. Terus aku bilang juga bahwa Luna tuh salah seorang yang mengubah persepsi aku soal selebriti, karena aku pernah punya pengalaman selebriti tuh kayak sombong banget sih nih orang selebriti gitu. Nah terus waktu ketemu ya, jadi gini teman-teman, waktu itu kita ketemu langsung meeting ketemunya ya kan, ngomongin konsep apalah segala macam gitu. Terus kita ngomongin soal itu kasir. Waktu itu kita lagi mau menentukan kita mau milih kasir yang mana gitu kan. Terus Luna ngomong kasih aja, angkanya tuh sebulan tuh sekian, angkanya tuh nggak bulat, nggak yang 1.000.000 atau 500.000, nggak bulat gitu. Jadi dan Luna tuh precise ngomongnya, kalau nggak salah tuh 299 berapa gitu ya, atau 499 berapa gitu. Gue tuh gini,
wow, gila nih orang bener-bener ini ya berarti. Karena kalau lu tuh nggak involve langsung pasti nggak tahu, Bo, Iya, sedetail itu. Bener kan? biasanya Gitu. gitu. Iya, 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 iya. I Aku mean, pikir, sebenarnya kalau dalam kerjaan ya, dalam apapun gitu, sebenarnya kunci pertama tuh harus mau susah dulu, mau turun ke bawah gitu loh. Ibaratnya, oke, saya memang bukan mau jadi tukang jahit gitu, misalkan, tapi saya mau bikin bikin baju gitu. Ya gue harus nongkrong sama tukang jahit gitu, ibaratnya biar tahu gitu. Terus kalau mau tahu satu baju tuh costnya berapa ya, ya kita pretelin satu-satu. Costnya tukang jahit kita tanya berapa kalau jahit gini. Terus kalau benang berapa, kalau misalkan kain harganya berapa. And then kita dari situ kita belajar, oh ternyata costnya satu baju tuh bisa angkanya misalkan 100.000 gitu. Oh, kenapa 100.000? Itu ada costnya dibagi-bagi-bagi hingga in total 100.000. Nah kebetulan kemarin itu ya ada beberapa kerjaan yang memang berhubungan sama yang kayak gitu-gitu karena cari tahu berapa sih gitu. Jadi tahu persis angkanya kasir gitu ya kayak pos-posan lah itu ya. gitu. Jadi kayak, wow, ini orang nih, karena kan biasanya ya, selebriti kan banyak yang punya bisnis gitu kan, tapi kan banyak juga yang nggak tahu bisnisnya, artinya tuh kayak taruh nama aja gitu di situ gitu Banyak, kan. banyak, Kayak banyak. gitu. Jadi aku mau kasih Ya, tahu nih ke salah satu teman, hmm, kalau Luna salah tuh bukan satunya tipe sampai sekarang kok masih dipikir gue begitu gitu. Tapi it's okay gitu. Mungkin ada beberapa bisnis yang dulu dulu biasanya begitu karena kita kan sibuk syuting, kita sibuk sibuk apa namanya? Ya kalau udah syuting itu udah mengambil waktu yang yang cukup lama. Jadi to have another uh, time for other things itu kayaknya agak susah gitu. Sampai akhirnya oke, berapa tahun kemarin nggak terlalu banyak syutingnya karena udah nggak mau ngambil sinetron kan yang dulu-dulu tuh yang bikin waktu tersita habis itu karena sinetron itu dan juga banyak acara show-show yang live setiap hari itu. Nah, since udah nggak ada itu dan cuma film, kalau film kan let's say kita project 1 bulan 2 bulan, oke kita fokus di situ. Sisanya kan kita bisa ngapa-ngapain. Nah, mulai berpikir bahwa I think I need to do something gitu. Nah, dulu itu memang ya bikin bisnis tuh selalu dipakai namanya. Sehingga pada saat bagi dividen gitu, misalkan bagi hasil gitu. Kok kok ini apa ya? Ini apa ya? Kok gue nggak belajar ya? I don't learn something out of it gitu loh. Kayak but the thing is I have passion untuk belajar uh, do bisnis tuh gimana sih? I mean, bisnis itu sebenarnya ya sulit gitu, sulit banget. Tapi nggak ada alasan untuk nggak belajar gitu. Kalau ditanya gagal ya banyak, kita pernah gagal. Like say, I mean, yang kita lakuin juga uh, nggak mencapai apa yang kita inginkan. Tapi it doesn't mean we stop there gitu loh. Terus ya udah, akhirnya bikin sendiri. Nah pas udah jalan baru ya kita kalau udah jalan ya kita percayain sama orang yang profesional misalkan kayak gitu. Let's say kita punya orang tim marketing, tim tim yang udah operasional apa segala macem, ya kita tinggal cek aja. Yang penting our team is solid, kita deliver, mereka deliver apa yang kita mau, ya udah. Sisanya tinggal kita ya sambil berjalan, either kita syuting, kita ke kantor apa segala macem. Luna Habit tuh udah berapa lama lu? 6 tahun ya, 6 Wow. 7 6 7 ya, around dari 2013 ya, 7 7 7 Oke. 7 7 Itu yang tahun masih yang bertahan ya, itu bener-bener masih bener bertahan. soul Sama di situ kemarin ya. baru make up nama beauty, Iya. jadi ya Nah, ya tadi kan Luna ngomong juga kan bahwa ya nggak semua bisnisnya berhasil sih. Ada juga yang tidak sesuai sama keinginan atau ya ya bisa ya dibilang nggak salah gitu ya ini. Nah, ya, ya. kalau ngomongin kegagalan dalam bisnis, lu tuh menghadapi kegagalan tuh kayak apa sih, Lun? Maksudnya lu orangnya yang aduh kenapa gitu, kayak Iya, berlarut gitu. satu yang gue sadari, gue itu bukan tipe orang yang bisa kerja sendiri. Gue anaknya suka kerja kelompok. Gue menyadari itu gitu. Ya, dan oke, gue gue selalu bilang dari awal gitu, gue ngerti untuk build the business gitu, untuk kita mulai awal segala macam.
Tapi untuk kalau running day to day operasional, bukan gue nggak bisa, gue memang nggak ada waktunya gitu. Karena dari pertama memang pasti kalau orang yang ngajakin yuk kerja bareng, oke kita build sama-sama, tapi operasional siapa nih gitu. Karena nggak mungkin gue day to day, memang gue dari awal bilang pasti gue akan sulit untuk ada day to day jalanin operasional. Pertama karena memang number one kerjaan gue adalah di bidang entertainment. Itu memang core-nya. Nah pada saat orang mengajak gue untuk misalkan let's make something, core kerjaan gue yang di entertainment ini tetap harus gue jaga, gue maintain. Kenapa? It's an easy tools untuk memakai marketing di posisi kerjaan kita kan, aku gitu. Jadi kita bagi tugas gitu. Jadi memang cari partner itu memang ya kayak cari pasangan hidup ya gitu. Kadang-kadang harus yang benar-benar bisa bagi tugas. Oke, lu di operasional, lu di ini, di ini, di ini. Kalau memang kita punya budget lebih, ya udah kita hire orang yang lebih profesional lagi gitu. But the thing is, kadang-kadang kan kita kalau usaha baru, kita nggak punya sedemikian budget untuk langsung hire orang yang jago banget kan. Nah, memang kadang-kadang kalau kegagalan tuh biasanya ketemu partner yang memang semuanya tidak bisa ada di operasional semua. Ya biasanya paling sering kayak gitu tuh. Tapi ya it's okay. Kalau gagal di sini ya oke, kita sadar bahwa oke gagalnya di sini, mungkin next time kita harus lebih bisa sparing our time untuk operasional atau gimana. Tapi at this time belum bisa. Jadi paling lebih masalah waktu sama lebih masalah ya daily operasional sih kadang-kadang yang bikin gagal. Tapi nggak membuat kita tuh jadi kayak wah ini gagal, putus asa, enggak. Ya kita harus menyadari kegagalan itu kenapa. Oke, kegagalan ada karena kalau yang kemarin itu memang tidak ada yang bisa dioperasional. Oh ya udah, berarti emang gue next time gue harus cari partner yang bisa fulfill dan bisa mengisi kekosongan di situ gitu. Ya, paling gitu sih. Pokoknya setiap kegagalan tuh pasti ada pelajarannya gitu ya. Maksudnya bukan buat putus asa, tapi emang ada pelajarannya buat move on ke depan. Betul. Nah, Betul. terus itu kan soal kegagalan ya. Terus kalau misalnya kan dari dulu kan selalu sambil bisnis, sambil syuting juga gitu kan. Nah, perempuan satu ya kan, mood suka mood swing ya kan. Terus kadang-kadang perintilan itu suka nge-distract ya kan gitu. Iya. How to keep being professional, maksudnya pada saat lu mesti ya syuting misalnya on the camera gitu kan, lu mesti ini gitu. Gimana caranya kalau Luna kan udah bertahun-tahun nih ya, maksudnya di juggling di lokasi ini masih merasa punya kesulitan di situ nggak sih, Lun? Sekarang udah enggak. Dulu iya. Jadi sebenarnya kalau